untuk masyarakat suku anak dalam ini adalah segalanya. Di sini mereka mencari makan, di sini juga mereka tinggal. Selain damar, hasil alam yang biasa diambil sama masyarakat juga ada karet. Jadi yang mau kita panen hari ini adalah jenis kopi Robusta. Petualangan saya kali ini mau mencari madu, tapi berbeda dengan biasanya. Madu yang kita cari ini adalah madu bakau. Orang rimba, begitulah sebutan untuk suku anak dalam yang masih tinggal di dalam hutan. Terdapat 1.775 jiwa suku anak dalam yang terbagi ke dalam 13 wilayah di Taman Nasional Bukit 12. Salah satu kelompok yang saya datangi kali ini berada di Desa Bukit Suban, Sarolangun, Jambi. Hutan untuk masyarakat suku anak dalam ini adalah segalanya. Di sini mereka mencari makan, di sini juga mereka tinggal. Nah, seperti sekarang saya lagi mencari kayu. Ini untuk nantinya membuat pondok atau sudung, tapi bukan untuk mereka, melainkan untuk saya. Dan di sini uniknya, semua perempuan ikut berperan. Aturan adat tidak mengizinkan seorang tamu tinggal satu atap bersama dengan tuan rumah. Untuk itulah sudung ini dibuat. Sudung adalah tempat tinggal yang bersifat sementara untuk beberapa kepentingan, seperti menyambut tamu atau sebagai rumah singgah saat melakukan perjalanan jauh. Misalnya tamu itu harus berbeda dari rumah aslinya, rumah suku-sukunya, rumah masyarakatnya. Itu karenanya orang itu ada cara mengasih perubatan itu melalui dari dewa. Jadi kalau dicampur rumahnya sama orang di luar itu udah boleh. Jadi memang kalau misalnya di sini pondok tamu dan juga rumah masyarakatnya berbeda, dibuatnya memang sedikit agak lebih jauh, tapi juga nggak terlalu jauh, masih bisa dijangkau lah. Karena kalau misalnya di sini itu untuk menjaga privasi masyarakatnya, untuk masih tetap harus berkegiatan di dalam, tidak terganggu juga sama adanya tamu ya Pak ya. Sebagian masyarakat suku anak dalam masih menganut animisme. Segala bentuk kegiatan sehari-hari hingga yang sakral masih kental dengan unsur spiritual, termasuk cara menyambut dan menerima tamu di lingkungan mereka. Udah nih Pak, udah kuat saya, udah kanan kiri, cukup. Nah, cara untuk ngeceknya kita harus injak-injak seperti ini untuk memastikan kalau yang di bawahnya itu kuat. Bangunan utama sudung terdiri dari tiang penyangga, lantai, serta atap. Keempat tiang penyangga harus menancap kuat agar bangunan kokoh berdiri. Untuk ukurannya sebenarnya kalau di sini tidak ada yang pasti, jadi memang disesuaikan sama bentuk tubuh, tinggi saya dan juga besarnya. Nah, untuk atapnya biasanya masyarakat pakainya ini pohon serdang, tapi yang diambil itu adalah daunnya. Kenapa yang dipakainya ini? Karena kalau misalnya daun lain itu cepat kering dan juga nantinya tidak awet. Kalau misalnya ini bisa sampai berbulan-bulan. Pohon serdang tergolong dalam keluarga palem-paleman. Tanaman ini banyak ditemui di belantara hutan dan tumbuh baik dengan limpahan sinar matahari yang cukup. Nah, ini sudah mulai untuk menyusun atap-atapnya. Kalau di sini atapnya itu nggak diikat atau nggak di apa-apain, jadi memang hanya disusun saja seperti ini sampai rapat, sampai nggak ada bolongan dari bawah.
baru atasnya nanti akan disusun lagi ranting-ranting seperti itu, biar nanti kalau misalnya ada angin nggak terbang, terus juga nggak cepat rusak. Ditaruhnya seperti ini. Selain serdang, juga dapat digunakan daun benal. Hanya saja cara mendapatkannya lebih susah karena pohonnya lebih tinggi daripada pohon serdang. Akhirnya jadi juga sudungnya. Ini tidak nyampe setengah hari sudah selesai karena itu tadi sangat penting bergotong royong dan juga kerjasama kita semua, akhirnya terbentuklah rumah ini. Kehidupan suku anak dalam tidak akan jauh dari alam. Berbagai macam sumber makanan di sini disediakan oleh alam, mulai dari lauk, mulai dari umbi-umbian, sayur-sayuran. Kayak sekarang saya mau mencari gadung. Ikuti jejak saya, Cecak Petualang. Ibu tunggu. Ini kita sekarang sudah ketemu pohon gadungnya. Jadi memang letaknya itu dia ada di sekitar pohon-pohon besar karena memang gadung ini adalah pohon merambat. Nah, ini sudah dapat gadungnya. Jadi memang bentuknya seperti ini. Dia masih banyak akar yang menempel di gadungnya. Ini sebenarnya kalau dilihat dalamnya agak-agak berwarna kuning. Agak mirip sama kentang, tapi dia ukurannya besar. Kalau kata ibu, bahkan kita bisa lebih dapat yang gede. Gadung dapat dipanen setelah berumur 1 tahun. Biasanya ditandai dengan banyaknya umbi yang berukuran besar. Kalau masyarakat di sini ngambil gadung, gak semuanya langsung diambil satu pohon, jadi diambilnya hanya setengahnya saja biar pohonnya tidak mati. Jadi kalau nanti pada semuanya mati semua. Mati semua. Suku anak dalam juga tidak bisa jauh dari sumber air seperti sungai. Selain menyediakan air yang cukup, sungai juga memberi sumber makanan yang beragam. Binatang air seperti ikan, kepiting, dan tengkuyung menjadi lauk sehari-hari mereka. Nah, untuk mencari tengkuyungnya ini biasanya carinya di sekitar sungai. Kalau di sini sungainya memang tidak terlalu besar, kecil-kecil seperti ini, dan airnya juga tidak terlalu tinggi. Tengkuyung mudah dijumpai di sepanjang aliran sungai. Hewan sungai ini tersembunyi atau menempel di bebatuan sungai atau tertutup lumpur. Itu juga banyak. Ini dia tengkuyungnya, ukurannya tidak ada setelapak tangan saya, dia hanya sekelingking ukurannya, dan ini kayaknya masih sama jenis keong-keongan. Dan sebenarnya kalau kata ibu, kalau misalnya kita carinya di sungai yang jauh lebih besar lagi, ukurannya pun akan jauh lebih besar daripada di sungai kecil yang seperti ini. Tak hanya tengkuyung, hari ini kami mendapat hasil lain. Meski tak banyak, namun cukup untuk lauk kami nanti. Carinya apa, dapatnya apa nih? Seperti ikan, dia loncat-loncat kemana? Kemana? Mana? Ini, ke pinggir. Ini induk. Wah, ikan apa ini? Ikan apa ini induk kalau di sini namanya? Won. Wah, ada berapa? Ini besar, godong. Ini kita dapat lagi ikan. Kalau di sini namanya nyokli dan uwon. Nah, ini uwon yang saya pegang ukurannya ya lumayan kecil lah, tapi yang itu besar. Gadung merupakan umbi beracun jika cara pengolahannya tidak tepat. Kandungan alkaloid Dioscorina pada gadung dapat menyebabkan pusing hingga menimbulkan efek memabukkan. Bahkan, jika dikonsumsi berlebihan dan dengan cara yang salah, bisa menyebabkan kematian. Khusus untuk gadungnya, ini harus ada prosesnya dulu. Setelah diiris, harus direndam. Direndamnya pun di air yang sudah
diberi kayu ukat kopo. Nah ini kayu ukat koponya sudah dipukul-pukul dulu tadi sebelum dimasukin karena biar airnya keluar untuk menghilangkan getah-getah dan juga racun yang ada di dalam gedung. Karena ini harus didiamkan sehari semalam dulu, jadi yang sudah siap untuk dimasak adalah yang sebelah kanan saya di sini. Sebelumnya ini harus dijemur dulu sebenarnya dari perendaman, jadi seperti ini setelah dijemur selama sekitar 2 hari. Ini setelah menunggu setengah jam, akhirnya matang juga. Kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti bubur, hanya dia teksturnya jauh lebih kering, tidak encer sekali. Nah, di sini mau langsung dipindahin, langsung masak tengkuyung. Tengkuyung diolah dengan cara direbus. Sebelum direbus, ujung cangkang tengkuyung harus dipotong agar mudah dikonsumsi. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga tengkuyung ini matang. Jika terlalu lama, daging akan mengeras dan sulit dikeluarkan dari cangkangnya. Cara makan tengkuyungnya gitu, jadi harus disedot dulu dari bawahnya, sisi bawah disedot, baru sisi atas. Kalau langsung dari atas nggak keluar. Selain sebagai sumber kalori, gadung memiliki manfaat lain, yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol, mencegah rematik, dan melancarkan sistem pencernaan. Rasa tengkuyungnya enak banget. Saya nggak bohongin ya, enak banget, mirip seperti kerang-kerangan, hanya dia lebih gurih dan juga kenyal tuh. Dan dicampur dengan gedung. Ini gedungnya luar biasa, dia rasanya seperti kentang, sama banget seperti kentang yang direbus terus dihancurkan. Tengkuyung tak hanya kaya protein, namun juga omega 3 yang memberi manfaat baik bagi perkembangan otak. Berburu dan meramu merupakan cara hidup suku anak dalam pada zaman dahulu. Kini, mereka telah mengenal sistem perdagangan. Mereka mencari hasil alam dan menjualnya ke pasar. Beberapa hasil alam yang sering dimanfaatkan adalah jernang, rotan, damar, dan karet. Nah, ini dia damarnya. Ternyata saya pikir satu bongkahan besar itu bisa semuanya diambil. Hanya bagian ininya aja ya. Nih saya juga baru tahu hanya bagian yang mengkilap-mengkilap ini. Malah yang lapuk-lapuk seperti ini akan dibuang nantinya. Yang diambil hanya bagian ininya saja. Meranti menghasilkan damar, yaitu getah yang keluar dari batang ketika terluka. Damar akan keluar dalam bentuk cairan kental yang pada akhirnya mengeras dan berwarna gelap. Ini baru juga dibongkar damarnya, dipotong-potong, penghuninya langsung keluar semua. Kalau di sini namanya semut taho hulu. Ini kalau misalnya gigit lumayan panas, jadi harus hati-hati, harus dibersihkan dulu dari semut-semut baru kita masukkan ke sini. Selain di pohon lapuk, biasanya masyarakat juga nggak carinya di satu lokasi aja, tapi di lokasi lain juga cari. Seperti sekarang ini ada di pohon besar, ini pohon meranti, dan biasanya damarnya jatuh dari ranting-ranting yang di atas sudah lapuk, jatuh ke bawah. Seperti sekarang, jadi harus agak-agak menggali-gali tanah untuk mencarinya. Ini juga dapat, tapi ukurannya memang sudah terpotong-potong seperti ini karena jatuh ya. Tuh. Selain damar, hasil alam yang biasa diambil sama masyarakat juga ada karet. Jadi dari pohon karet disadap dan ini sudah ada hasilnya. Ini sudah didiamkan selama kurang lebih 2 hari. Ini sudah
ya Pak, nggak ada lagi. Ya sudah kering. Nah ini kayaknya sudah terkumpul untuk karetnya hari ini. Tadi terkumpul sekitar 6 batok karet. Habis ini mau langsung dibawa ke rumah untuk nantinya akan dikumpulkan dengan hasil yang kemarin-kemarin. Lalu akan dijual ke pengepul atau toke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini sekarang saya sudah mau menuju ke pasar, tapi sebelum ke pasar ini kita mau menuju ke toke atau pengepul dulu untuk menjual hasil alam yang nantinya akan dibelanjakan di pasar membeli kebutuhan pokok masyarakat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seminggu sekali, suku anak dalam akan keluar dari hutan dan pergi ke pasar. Jarak tempuh yang jauh mengharuskan mereka berangkat sehari lebih awal dan beristirahat di rumah singgah. Suku anak dalam akan mengenakan pakaian tertutup untuk menghormati aturan kesopanan masyarakat di luar hutan. Toke adalah sebutan untuk orang menerima dan menampung hasil alam yang dijual oleh suku anak dalam. Satu toke atau pengepul biasanya menampung lebih dari satu jenis komoditi. Sekarang sudah mulai ditimbang getah karetnya. Jadi tadi hasil timbangannya satu karung itu sekitar 45 kilo. 45 kilo dengan harga 1 kilonya 5.500. Berapa kilo? 50 kilo? 50 kilo. Kalau 1 kilonya dama? 2.000. Tidak ada tawar-menawar. Mahal dan murahnya harga komoditi bergantung dari sang toke. Kita dapat 336. Nggak di itu aja lurusin Pak, 350 Pak. Jalannya jauh Pak. Berat drumnya.